Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihah bi niyatil futuh wal munuh wa rusuh salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa tabatan nusuh min hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain. Summa ila hadrati jami'il anbiya'il mursalin wal malaikah wal malaikatil muqarrabin wal ulama min al-'abidin wal awliya salihin wa walidina wa masyayikhina wa mu'allim zamin al-quqanin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa sallallahu hadrati al-imam syekh al-islam qutbil da'wah wal irsyad al-habib Abdullah Ibn Anwar bin Haddad al-Hadrami al-Syafi'i lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya maqalil umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarjul amru kulluhu ya fattah ya alim ibda'ana ya fathal kariban ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkar wa tazkir wa naf'al intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasanah tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal du'a ila al-huda wal dalalata ala al-khair ibtiga'an wajhillahi wa qurbihi wa sawabihi. Nawaitu i'tikaf. Hadratul mukarramun yang saya hormati para jamaah hadirin sekalian, bil khusus kepada segenap takmir Masjid Nurul Hikmah Kedua DKM Bapak Haji Suwarno beserta takmir masjid yang lainnya yang sama-sama kita hormati, keluarga besar daripada pewakaf Masjid Nurul Hikmah, para orang tua, para sesepuh, para pendengar di mana saja berada. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasaya Limaniyah. Sekarang masuk ke bab adab mujahid, adab-adab seorang pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumid dhalil amin ila an qala wa su'ila, dan ditanya alaihi salatu wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Hal yuftanu syahidu fi qabrihi ya Rasulullah, apakah seorang yang mati syahid, dia mati karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kuburnya mendapatkan fitnah kubur. Fitnah kubur diantaranya adalah himpitan kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan munkar dan nakir. Fitnah kubur diantaranya adalah berdatangannya hewan-hewan yang ada di bawah tanah untuk menghabisi tubuh seseorang tadi. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bi barikatis suyuf, cukup dengan sabetan pedang, fitnatan itu sebagai fitnah, ala ra'sihi, atas kepala orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis artinya orang yang mati syahid, mati ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat la ilaha illallah, menolong agama Allah, itu tidak terkena fitnah kubur. Artinya dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau enggak kena fitnah berarti mendapatkan nikmat kubur. Di antaranya raudhah min riyadil jannah, kuburannya terang, kuburannya lapang, kuburannya menjadi taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selanjutnya ada beberapa adab yang harus diperhatikan bagi para pejuang. Di antaranya wa min ahammil umuri 'alal mujahidi fi sabilillah. Dari hal-hal yang sangat penting bagi para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ujabiha 'alaihi wa akadiha fi haqqihi, dan sesuatu yang paling diwajibkan atas pejuang tadi dan paling dianjurkan dan dikuatkan atas pejuang tadi apa? Al-ikhlasu lillah fi jihadihi. Dia mesti mengikhlaskan apa yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang pertama, berarti dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan yang lain. Yang kedua, wa ayyurida bihi wajhallahi ta'ala. Yang kedua, dia bermaksud dengan berjuangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajhallahi ta'ala, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berharap ridha, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nusrata dinihi wa ila'i kalimatihi. Dia juga berniat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala enggak butuh pertolongan. Allah yang menegakkan sendiri agamanya di muka bumi. Tapi ada satu amalan yang Allah berikan keutamaan bagi orang-orang yang mau menolong agama Allah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan pada orang-orang tersebut yang mau menolong agamanya Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, wa ila'il kalimati, dan meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan duna gharadin akharin min mura'atin nas, bukan yang dituju adalah tujuan yang lain. Di antaranya ingin mendapatkan perhatian dari manusia. Gak boleh ada di dalam hati tujuan-tujuan tersebut. Wa talab zikri wa manzilati indahum, dan mencari dirinya mendapatkan posisi di sisi mereka dan dirinya disebut-sebut oleh mereka. Gak boleh ada di dalam hati mencari posisi di sisi manusia dan mencari perhatian manusia dan ingin disebut-sebut sebagai seorang pemberani, seorang pejuang. Apalagi wa naili ghanimatin, dia mencari ghanimah, harta rampasan perang. Au syai'in min huzuzid dunya, atau sesuatu dari bagian-bagian dunia. Dan ini bukan hanya seorang pejuang yang dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hal-hal ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini juga tertuju kepada para pengajar agama. Yang pertama, dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berniat untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia berniat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Niat ngajar ikhlas, berharap ridha Allah, berharap keberkahan dari Allah, niat juga menolong agama Allah supaya bisa ditolong oleh Allah, niat juga meninggikan kalimat-kalimat Allah supaya orang-orang pada paham, bisa baca Al-Quran, kenal terhadap agama. Bukan tujuan ingin dilihat sebagai orang yang alim, ingin disebut ustadz,
dengan disebut-sebut mendapatkan posisi di sisi mereka, bukan. Apalagi mengharapkan dunia dan bagian-bagian daripada dunia. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa. Barang siapa yang berjuang, dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak berniat kecuali untuk tali ikat unta, artinya barang di sini artinya dunia, falahu manawa, maka bagi dia itu apa yang dia niatkan. Dia pengen mendapatkan ghanimah, misalkan beberapa dirham dan beberapa dinar, maka itu yang dia dapatkan dari apa yang dia perjuangkan. Wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, inni akifu al-mauqifah, saya ini berdiri di satu tempat berdiri, artinya dia berjuang atau dia beribadah, uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini. Dengan saya berdiri di satu tempat berdiri tadi, ini untuk berjuang atau untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang dia kehendaki ada dua tujuan yang dia niatkan, ada dua niat. Yang pertama karena mengharap ridha Allah, yang kedua karena ingin melihat posisi dia di sisi manusia, ingin mendapatkan tempat di hati setiap manusia. Falam yarud alaihi, kemudian Nabi SAW nggak jawab orang tadi, karena niatnya bercampur tuh, di satu sisi karena mengharap ridha Allah, satu sisi mengharapkan posisi di sisi manusia. Hatta nuzilat, sehingga diturunkan ayat Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang pengen ketemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan suatu amalan yang soleh, dan dia tidak menyekutukan di dalam peribadatannya kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Berarti di sini nggak boleh ada campur aduk antara tujuan mengharap ridha Allah dan tujuan kepada dunia, mengharapkan posisi dan juga ghanimah, keuntungan dunia. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak gampang, adalah sesuatu yang sulit yang mesti diusahakan. Karena setiap manusia itu adalah cenderung kepada urusan-urusan dunia, cenderung kepada pengen punya barang mewah, cenderung kepada pengen punya tabungan banyak, cenderung kepada pengen punya rumah yang bagus. Itu memang manusia. Wakilah, dan dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil mughanami warrajulu yuqatilu lizikri warrajulu yuqatilu liyura makanihi atau liyura makanahu. Ya Rasul, ada seorang laki-laki yang berjuang mati di jalan Allah karena mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada satu lagi seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah mati karena mengharapkan disebut oleh manusia sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pemberani. Dan ada seorang laki-laki yang berjuang terbunuh di jalan Allah karena pengen melihat tempatnya di posisi di sisi manusia, artinya pengen dibilang pahlawan. Fa ayyu dzalika fisabilillah. Mana, kata orang tadi, yang mana orang yang termasuk berjuang di jalan Allah? Faqala man qatala litakunu kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang kemudian saling membunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala karena meninggikan kalimat Allah, karena mengharapkan ridha Allah, itulah yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah.
Tiga-tiganya nggak disebut, nggak ada yang masuk kriteria sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, sebagai orang yang syahid fisabilillah, mati dalam berjuang di jalan Allah. Wa fi hadis salasati, dan di dalam hadis yang tiga, alladzi qala fihim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang mereka alaihi salatu wassalam, innahum awwalu khalqillahi tasa'aru bihim an-nar. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka karena mereka, dan juga pertama kali Allah Subhanahu wa taala membakar kepada orang-orang durhaka mereka yang duluan, kata Nabi. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa rajulun qutila fi sabilillah fa utiya bihi wa arrafahu ni'amahu. Ada seorang laki-laki yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang, ikut berperang, dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian didatangkan dia pada hari kiamat. Dan dia tahu bagaimana keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada para mujahid, para syahid. Fa'arafaha faqala fama amilta fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kamu lakukan ketika berada di dunia, ketika mati dalam perjuangan yang katanya kamu berjuang di jalan Allah? Qala qataltu fi sabilika hatta qutiltu. Ya Allah, saya ini berperang di jalanmu dan sampai saya terbunuh. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, kazabta, kamu bohong. Bal aradta ayyuqala huwa jari'un faqad qila, tetapi kamu ini berjuang di jalan Allah supaya kamu disebut pemberani. Summa yu'maru bihi fayuhsabu ala wajhi, kemudian diperintahkan terhadap orang tadi, kemudian diseret mukanya, hatta yulqa finnar, sehingga dia dilempar ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalikal hadis. Orang yang zahirnya kelihatannya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata batinnya dia mengharapkan posisi di sisi manusia, diharapkan disebut-sebut oleh manusia sebagai seorang pemberani dan juga sebagai seorang pahlawan, nggak dapat apa-apa. Kasihan banget. Dan dia berjuang, mati, mungkin ditusuk, kena panah, disabet pedang, tapi dia nggak dapat apa-apa karena tujuannya adalah dunia dan dunia. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksalu syuhada'a ummati ashabul furus. Kata Nabi, paling banyaknya orang yang mati syahid dari kalangan umatku adalah orang-orang yang mati di tempat tidurnya. Karena niat-niat yang baik, dia mati walaupun di tempat tidur, dia termasuk syuhada. Mungkin dia berjuang, kemudian dia terkena panah, di panah tadi ada racun, kemudian dia pulang ke rumah, ya kan, dia masih dalam keadaan sakit setelah perang tadi, akhirnya dia terbaring di atas ranjangnya, kemudian meninggal dunia. Wa kam min qatilin bainas saffaini Allahu a'lamu min niyatihi, ya Allah. Dan berapa banyak daripada orang yang mati di antara dua saf perang kan dijadikan sop-sop itu, keadaan Allah Subhanahu wa taala mengetahui daripada niat orang tadi, ya Allah. Termasuk kita para pejuang di jalan Allah yang ngajarin agama kepada orang, ngajarin baca Quran, ngajarin kitab. Allah tahu sesuatu yang ada di dalam hati kita, tujuannya apa? Mengharapkan karunia Allah atau mengharapkan yang lainnya selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Bayan bagi, karena itu seyogyanya, semestinya, seharusnya lil mujahidi, bagi para mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ayah tariza kulal ihtiras minar riya. Dia mesti berhati-hati, sangat berhati-hati, sangat waspada terhadap tujuan hatinya adalah riya, ingin mendapatkan perhatian dan sanjungan dari orang lain, wa iradata ghairi wajhillah bi jihadihi, dan juga dia harus waspada, sangat berhati-hati, hatinya ini condong terhadap apa yang dia cari selain daripada keridhaan Allah di dalam jihadnya. Wal yakhlasunna bin niyatihi lillah, dan dia juga harus waspada mengikhlaskan niatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala sesuatu yang kita lakukan, kita niatkan semuanya karena Allah supaya kita enggak kecewa. Dalam maqalah dikatakan idza aradta an lan tandama ala syai'in, jikalau kamu pengen kamu tidak kecewa, enggak nyesel ketika kamu melakukan perbuatan, melakukan sesuatu, fa'if'al kulla syai'in liwajhillah, maka hendaknya kamu lakukan segala sesuatu itu semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, kita enggak mau kecewa, kita enggak mau nyesel atas hasil yang kita perbuat, sebab akibat daripada perbuatan kita, maka hendaknya semuanya karena Allah Jalla. Baik hubungan kita kepada istri, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga, kepada manusia pada umumnya, kita niatkan semuanya karena Allah. Kalau udah karena Allah, udah enak dah, lega, plong, nggak akan kecewa. Waliyubaligha fi dzalika indal qital wal yazdad wal yubaligh fi dzalika indal qital wal yazdad minat tahaffudhi wal istihad fi islahil niyat. Dan dia mesti menambah kehati-hatiannya, dia mesti serius dalam penjagaannya dan dalam ijtihadnya, kesungguhannya di dalam memperbaiki niat. Berarti ini urusan hati, urusan niat. Makhafatan ayyubtana ala ghairi kamalil ikhlas wa yuhbitu amaluhu. Kenapa dia harus menjaga dirinya dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki niatnya? Dia harus menambah daripada penjagaannya terhadap niatnya, karena takut bahwasanya dia terbunuh, walaupun dalam zahirnya dia syahid berjuang di jalan Allah, tapi ternyata niatnya enggak bagus sehingga amalannya habis, hilang. Wa yubatilu ajrahu, dan dia menyebabkan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak dapat pahala karena sebab niatnya yang jelek tadi itu. Wa takunu khatimatuhu wal iyazu billah ghairu hasanatin, dan adalah ghairu hasanatin, dan adalah akhir daripada hidupnya dia, walaupun kelihatannya dia mati di jalan Allah syahid, dan kita semuanya berlindung kepada Allah dari hal yang demikian, itu adalah mati su'ul khatimah, bukan mati husnul khatimah. Wa yasiru amruhu fi ghayatil khatari, dan jadilah urusannya itu adalah di dalam puncak kekhawatiran. Sangat khawatir kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hati. Selain itu, wa mimma yanbaghi lil mujahidi, dari sesuatu yang mesti, yang harus
bagi seorang mujahid ayahzarahu wa yahtariza minhu ghayatal ihtiraz, bahwasanya dia mesti waspada dengan suatu waspadaan yang tinggi, puncak waspadahan al-firaru minaz zahfi haitsu la yajujul firar, yaitu lari dari medan peperangan sekiranya lari tadi itu adalah lari dari hal yang tidak diperbolehkan. Jadi lari balik badan, tadinya dia berani ketika ngelihat musuhnya berkali-kali lipat daripada pasukan dia, akhirnya dia lari sehingga orang-orang ikut lari. Nah, ini termasuk adalah dosa besar. Udah, hadapi Anda. Padahal di situ adalah salah satu keadaan yang diharapkan, peluang bagi seseorang untuk mati husnul khatimah, yaitu mati di medan perang, mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqad ada alaihi salatu wasallam dzalika minal mubiqat wa minal kabairil muhlikat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung, memasukkan lari di medan perang itu adalah sesuatu yang mencelakakan, termasuk dosa-dosa besar. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada tiga hal yang tidak bermanfaat amalannya karena bersama tiga hal tadi. Amalan-amalan yang dia lakukan di dunia, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya kepada manusia baik, tapi karena tiga hal ini semuanya nggak ada manfaatnya. Yang pertama, al-isyraku billah, mensyirikkan, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadikan beberapa niat dalam ibadahnya tadi itu. Wa uququl walidain, kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tua, walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, dan ibadah yang lainnya bagus, tapi durhaka sama orang tua, nggak manfaat ibadahnya. Pertanyaannya yang sering kita ulang, apakah kita masih bisa berikan manfaat kepada orang tua, atau kita masih bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita udah nggak ada? Masih bisa dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, kemudian kita berbuat kebaikan, kita niatkan juga pahalanya untuk kedua orang tua kita, atau kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Walaupun dulu semasa hidup orang tersebut durhaka kepada orang tua, uququl walidain, tapi ketika mati orang tuanya didoakan, dikirimkan pahala, dikirimkan sedekah, pahala sedekah, maka dia nanti ketemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan anak yang termasuk berbakti kepada orang tua. Dan kita termasuk dalamnya, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wal firaru minaz zafi, yaitu lari daripada medan perang. Amalannya bagus, hablum minallah hablum minan nas, tapi lari dari medan perang, berarti kan pengecut. Karena itu ketika ada masalah, segala sesuatunya jangan sampai dia lari dari masalah. Kan ini masalah, dia berjuang di jalan Allah, ikut medan perang, kemudian melihat pasukannya berkali-kali lipat dari pasukan dia, berarti kan ada masalah. Wah, masalahnya lebih banyak nih. Akhirnya dia lari dari masalah. Masalah pun ada di dalam hidup kita, dan setiap masalah itu jangan sampai kita lari dari masalah, resign dari masalah. Karena itu masalah itu mesti kita hadapi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap masalah adalah sudah ditaker, dikadar oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai daripada kemampuan kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang singkat ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kita bisa membersihkan niat kita dari segala sesuatu yang selain daripada
menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Mudah-mudahan dengan hadir kita majelis taklim, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang sedang sakit daripada kita atau keluarga kita, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabul hajatnya. Yang punya maksud dan tujuan, Allah sampaikan maksud dan tujuan. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.